kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama yang terhormat kepada Bapak Sobirin MAG selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 117 Fakultas Syariah IAIN Kudus. Yang terhormat kepada seluruh peserta anggota kelompok KKN 117 Fakultas Syariah IAIN Kudus. Tema dari bincang-bincang ini adalah lulusan hukum ekonomi syariah itu bisa apa, seperti itu ya. Jadi di sini saya Lukman Ruhisam MSI selaku dosen dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang notabene memang murni lulusan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah bulan kompetitif. Perlu disampaikan bahwa HES ini dipandang sangat berbeda dengan hukum keluarga Islam, yang mana kalau hukum keluarga Islam ini seperti bisa menjadi seorang hakim, selain itu juga bisa menjadi seorang penghulu, advokat, konsultan hukum keluarga dan lain sebagainya. Agaknya perbedaannya dengan lulusan hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi syariah di sini selain menjadi seorang hakim, advokat dan konsultan hukum, lulusan hukum ekonomi syariah ini bisa menjadi seorang legal corporate atau bisa dikenal sebagai legal drafter atau bisa dikenal sebagai legal kontrak. Yang manakala di sini adalah nanti profil lulusan HES di sini yang ketika akan menjadi seorang legal drafter ini sudah dibekali bagaimana membuat kontrak-kontrak atau perjanjian Islam seperti itu. Nah, selain itu adalah potensi peluang yang paling tinggi adalah nanti ketika lulusan HES ini bisa masuk di pengadilan agama. Pengadilan agama ini mungkin kita ketahui bahwa pengadilan agama ini hanya bisa diisi oleh seorang sarjana dari hukum keluarga. Perlu kita ketahui bahwa hukum peradilan agama di sini tidak hanya mengatur dari perkawinan Islam, tapi di situ juga mengatur kegiatan atau aktivitas ekonomi syariah. Dan ini sangat potensi bagi lulusan HES yang manakala di sini HES ini yang menguasai hukum ekonomi syariah, yang menguasai ekonomi syariah atau fikih muamalah di sini bisa langsung terjun menjadi seorang hakim. Seperti itu. Keunggulannya adalah ketika dia dalam praktiknya yang dikenal hakim PA itu hanya dari hukum keluarga, ternyata bisa dari hukum ekonomi syariah seperti itu. Keunggulan yang lain adalah nanti di sini juga bisa menjadi seorang pengawas. Seorang pengawas di sini yang kita kenal adalah sebagai seorang dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah ini berada di dalam jajaran Dewan Syariah Nasional. Di sini lulusan dari hukum ekonomi syariah ini yang akan menjadi pengawas pastinya sudah dibekali dengan ilmu-ilmu syariah seperti fikih muamalah dan bagaimana cara menemukan sebuah hukum ya, menemukan sebuah hukum atau mengistinbatul ahkam dalam sebuah permasalahan aktivitas ekonomi terutama. Di Indonesia ini jajaran DSN ini berada di bawah Majelis Ulama Indonesia dan ini merupakan lembaga yang independen yang mana di sini mereka punya tugas dan wewenang sendiri dalam mengatur segala aktivitas lembaga keuangan syariah. Nah, keunggulannya adalah di sini seorang DPS adalah seorang yang ahli syariah, ahli fikih. Berbeda halnya dengan lulusan ekonomi syariah yang seperti kita kenal di sini, ekonomi syariah belum tentu bisa menjadi seorang dewan pengawas syariah. Karena lulusan ekonomi syariah tidak seperti lulusan dari hukum ekonomi syariah. Meskipun kita sama-sama belajar nomenklatur ekonomi syariah, tapi perbedaannya adalah stressing atau penekanan di hukum ekonomi syariah ini lebih banyak mempelajari tentang bagaimana kita mencari literatur hukum-hukum, sumber-sumber hukum dan bagaimana cara menemukan permasalahan hukum seperti itu, menemukan
menemukan solusi atas permasalahan hukum di ruang lingkup ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah tidak berbicara tentang hal ini, ya, karena mereka hanya berada dalam ruang lingkup kegiatan aktivitas ekonomi. Kalau anak HES ini pasti larinya ke di bidang hukum-hukumnya, seperti itu. Bagaimana menemukan hukum, bagaimana menggali sebuah hukum, dan bagaimana bisa memecahkan suatu permasalahan hukum di dalam ruang lingkup, khususnya ruang lingkup ekonomi syariah, seperti itu. Dan ini menjadi keunggulan dan bisa menjadi peluang bagi nanti mahasiswa yang sudah menjalani tingkat akhir ketika ingin memasuki dunia kerja, seperti itu. Karena memang syarat-syarat seperti itu memang sedang banyak sekali dibutuhkan di dalam lapangan kerja. Dan keunggulan yang lainnya adalah karena IAIN Kudus ini berada di dalam putaran Pantura, ya. Pantura di sini adalah pantai utara, kawasan utara, seperti dilingkari oleh Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Jepara, Grobogan, Demak, dan kota-kota terdekat lainnya. Nah, di sini HES ketika baru berada di posisi awal dan belum memiliki lulusan, dan lulusannya nanti kita harapkan bisa berpotensi tinggi, seperti itu. Seperti di daerah-daerah kota besar yang lainnya, kita ambil contoh seperti lulusan dari UIN Sunan Kalijogo. UIN Sunan Kalijogo itu dulu dikenal bukan sebagai sebuah prodi hukum ekonomi syariah, tapi dikenal sebagai sebuah prodi muamalah, ya. Muamalah itu hukum perdata dan bisnis Islam. Itu pada dasarnya sama, cuman hanya berbeda dari sisi penggunaan kosakata, seperti itu. Untuk mata kuliah, untuk kurikulumnya kita sama saja, nggak ada bedanya. Dan ketika lulusan-lulusan muamalah itu baru pertama kali berada di UIN Jogja, mungkin orang banyak bertanya, ini hukum ekonomi syariah atau HES atau muamalah itu atau HBS, nah hukum bisnis syariah ini apa bedanya dengan ekonomi syariah? Nah, ternyata setelah praktek dunia kerja itu banyak sekali perbedaan yang mendasar ketika seorang lulusan ekonomi syariah belum tentu bisa menjadi seorang dewan pengawas syariah, seperti itu. Seorang lulusan ekonomi syariah belum tentu bisa menjadi seorang hakim. Karena apa? Nah, karena nanti gelar atau titelnya pun berbeda. Ekonomi syariah itu jelas gelarnya nanti sarjana ekonomi, ya. Kalau dulu dikenal sarjana ekonomi Islam, ya. Kalau kita sekarang sudah sarjana ekonomi, semua sudah dianggap sama rata. Dan belum tentu juga bisa menjadi seorang lawyer, ya, seperti itu. Karena seorang ekonomi syariah mungkin bisa bekerja di lembaga keuangan syariah seperti bank-bank dan lembaga keuangan non-bank, seperti itu. Dan mungkin bisa menjadi konsultan, tapi konsultan bukan konsultan di bidang hukum, tapi konsultan di bidang keuangan, seperti itu. Nah, inilah keunggulan daripada HES. Lantas kemana orang-orang HES ini harus pergi, seperti itu? Ternyata HES ini bisa masuk ke dalam ruang lingkup di pengadilan agama. Nah, pengadilan agama apa? Nah, pengadilan agama di sini bisa menjadi seorang hakim. Nah, seorang hakim ini ternyata tidak hanya bisa diisi oleh jurusan ahwal sasiyah atau hukum keluarga Islam. Dan ternyata disitulah yang menjadi peluang bagi anak-anak HES. Nah, kemarin ada teman sejawat angkatan kuliah S2 dulu. Beliau itu bercerita ketika beliau menjadi seorang hakim. Nah, padahal beliau ini adalah murni lulusan dari muamalah. S2-nya pun murni hukum bisnis syariah atau hukum ekonomi syariah. Dan kebetulan beliau itu ditempatkan di Sumatera Utara. Kalau untuk kotanya saya kurang tahu persis, saya lupa. Yang jelas beliau cerita ternyata potensi daripada hukum ekonomi syariah itu sangat tinggi, dan ketika peluangnya sangat tinggi ternyata tidak sebanding dengan lulusan yang bekerja menjadi seorang hakim. Bukan bekerja menjadi seorang hakim, misalnya lulus terus melamar ke profesi hakim, seperti itu.
Dan beliau bercerita ternyata banyak sekali case-case atau kasus-kasus tertentu yang terkait dengan aktivitas ekonomi syariah itu belum dimengerti oleh hakim-hakim seperti itu, karena mereka berpikir bahwa dari dulu memang hakim-hakim di sana itu semua ya, bukan hanya khusus di Medan tapi di wilayah yang lainnya, hakim-hakim PA itu memang murni ada jurusan dari hukum keluarga. Nah, hukum keluarga itu kan tidak membahas secara komprehensif bagaimana menggali sumber-sumber hukum yang untuk dijadikan sebagai dalil untuk mengistinbatul ahkam suatu permasalahan ekonomi khususnya seperti itu. Kalau misal ada kegiatan ekonomi, ternyata di sini ada sengketa. Nah, sengketa ekonomi syariah ini kan otomatis mereka ketika ingin bersengketa kan di dalam klausul itu ada dicantumkan diselesaikan di jalur litigasi seperti pengadilan agama, kalau enggak di arbitrase. Nah, di situ hakim itu bingung mereka. Nah, bingungnya kenapa? Karena belum ada hakim PA benar-benar murni dari lulusan HES seperti itu. Karena mereka bingung, dan mereka ketika memberikan sebuah solusi di situ memberikan sebuah solusi dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untuk memecahkan suatu perkara kesulitan ya. Dan paling agak bukan paling fatal ya, cuman kita anggap seperti berbanding terbalik dengan teori-teori yang kita pelajari di selama waktu perkuliahan. Ketika ada sengketa ekonomi syariah, paling tidak sumber hukum utama itu apa ya? Ya jelas Al-Quran, Sunnah ya. Nah, habis itu dengan metode-metode penemuan hukum yang lainnya itu, ditambah lagi fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Cuman di sini ternyata fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional itu tidak menjadi rujukan pokok atau rujukan yang paling utama untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Kenapa? Karena itu tidak diakui, bukan tidak diakui, tapi mereka masih bingung bagaimana menentukan sebuah sumber hukum. Ya, jelas kalau sumber hukum mungkin cukup menggunakan dari undang-undang perbankan syariah seperti itu. Tapi kan fatwa di SN itu kan paling penting juga dipakai ketika sumber hukum utama itu sudah dimasukkan. Dan ketika ini merasa kesulitan di situ, nah letak posisi fatwa ini kan seharusnya kan menjadi tolak ukur dari persoalan sengketa ekonomi syariah. Karena jelas ya, di dalam fatwa-fatwa DSM MUI itu banyak sekali akad-akad atau kontrak-kontrak di situ dicantumkan banyak ya. Kalau misal di dalam perjanjian ini terjadi sengketa ya, dalam sengketa ini termasuk perjanjian apa dan sebagainya, semuanya dicantumkan di situ ya. Karena semua di situ ketika yang menjadi indikator itu tetap Al-Quran dan Sunnah, dan itu memang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan syariah, dan itu berjalan seiringan. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Mengenai, terima kasih atas penjelasannya mengenai keunggulan dari prodi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai Pak Lukman Nurul Hisham sendiri kan dari lulusan hukum ekonomi syariah murni, yang di S1 atau S2-nya Pak? S1 dan S2. S2-nya. Nah, itu sendiri dari profil lulusan teman-teman sejabat Pak Lukman itu jadi apa? Nanti kan jadi kayak testimoninya dari kita. Ada yang jadi apa? Oke ya. Di S1 dulu, di strata 1 banyak sekali teman-teman ini sebenarnya 50-50 ya, karena mungkin mereka semua nggak semua langsung terjun di dunia kerja di bidang hukum ekonomi syariah ya. Kita lihat di sini ya, kembali lagi flashback, hukum ekonomi syariah itu profil lulusannya kemana aja? Hakim, advokat ya, konsultan hukum, terus menjadi DSN, menjadi legal kontrak, kan seperti itu. Nah, tapi di zaman saya dulu, di angkatan saya itu ketika lulusan sarjana muamalah atau hukum perdata dan bisnis Islam di situ, ada yang menjadi seorang hakim ya, ada yang menjadi seorang hakim, dan ada yang berprofesi sebagai seorang lawyer. Lawyernya pun bukan lawyer bukan lawyer yang di hukum murni ya, hukum konvensional, hukum positif, tapi hukum di syariah ya, jadi lawyer syariah. Jadi
dia ikut semacam asosiasi pengacara syariah Indonesia. Terus ada yang melanjutkan S2 jelas ya, yang lanjut S2 itu jelas menjadi seorang dosen, banyak juga itu. Nah, terus gini Pak, dari profil lulusan itu tadi ada yang desas-desus dari lulusan-lulusan sebelumnya bahwa SH itu nggak bisa hanya cukup di SH, harus nambah pendidikan gitu Pak. Misalkan SH kan juga berpeluang jadi guru juga kan, tapi tambah pendidikan, menjadi notaris juga bisa, tapi tambah pendidikan. Kalau misalnya yang di hakim maupun konsultan ekonomi kan kita juga harus emang sekolah profesi di sana kan Pak. Berarti apakah benar harus menambah pendidikan yang seorang SH itu? Ini perlu dipetakan ya. Sebenarnya lulusan ini kan bukan lulusan untuk pendidikan ya. Lulusan dari sarjana hukum itu bukan ilmu pendidikan seperti tarbiyah. Lulusan tarbiyah jelas karena di sana kan ada yang namanya pedagoginya dan ada juga praktek mengajar. Kita nggak ada praktek mengajar. Yang jelas lulusan hakim di sini, lulusan HIS di sini, ketika ingin menempuh jalur pendidikan, berarti untuk lulusan SH itu minimal bisa menjadi seorang guru agama ya. Itu bisa nanti ikut semacam pendidikan profesi guru. Yang jelas memang tidak langsung menjadi seorang guru tidak, tapi tetap untuk meraih sebagai seorang profesi guru itu harus menempuh jalur pendidikan profesi guru. Namun yang lain ketika menjadi seorang notaris, nah otomatis itu harus menempuh jalur pendidikan lagi minimal S2 seperti itu. Kalau ingin menjadi seorang advokat atau lawyer itu juga harus menempuh jalur pendidikan advokasi. Nah seperti itu. Pendidikan advokasi ini kan juga tidak mudah ya, karena biayanya juga cukup mahal. Terus juga tingkat kesulitannya juga semakin tinggi karena tiap tahun itu pasti soal-soalnya itu kan selalu bervariasi ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang jelas itu harus hafal undang-undang yang pertama itu. Nah terus yang untuk yang lainnya seperti hakim itu saya rasa tidak ada. Kalau ingin menjadi seorang hakim itu kan seorang sarjana hukum itu tinggal mendaftar aja. Ketika ada formasi calon hakim dari Mahkamah Agung langsung daftar. Nah nanti kan masih menjadi calon hakim. Nah proses dari calon hakim itu kan nanti menempuh jalur pendidikan selama berapa tahun untuk menjadi seorang hakim. Itu pun sulit ya. Nah kawan ini yang teman sejawat ini, yang seangkatan ini masih menjadi seorang calon hakim karena butuh waktu bertahun-tahun ya, karena ingin ibaratnya pendidikan menuju seorang hakim. Nah jadi dari cakim menjadi seorang hakim. Orang menjadi melamar menjadi cakim, melamar hakim itu harus menjadi cakim dulu. Nah cakim di situ adalah proses pendidikan seperti itu. Dan bisa juga melamar di kepolisian juga bisa ya. Nanti masuknya ya di staf-staf kepolisian seperti itu. Ya Pak, jadi gini, fokus dari pembelajaran di hukum ekonomi syariah sendiri itu yang di hukumnya atau yang ke ekonominya Pak? Maksudnya kan gini, kita kan sama-sama ekonomi syariah, kenapa kok harus ekonomi syariah di Indonesia, dan itu pun harus ada hukumnya kan. Awalnya kita ekonomi syariah yang berkembang, akhirnya ada hukum ekonomi syariah yang sebenarnya justru itu adalah dua hal yang saling integrasi dan interkoneksi. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sama ya. Kita melakukan transaksi jual beli, nanti di kemudian hari kalau timbul sengketa, nah berarti permasalahan ini akan ditangani oleh hukum. Seperti itu. Simpel sederhana, saya melakukan jual beli, ternyata saya tidak puas, mbaknya juga tidak menerima komplain saya, otomatis saya akan menempuh jalur hukum. Nah disitulah hukum yang akan berbicara. Simpelnya seperti itu. Ketika manakah ekonomi dulu ataukah hukum dulu? Yang jelas dua-duanya itu merupakan dua hal yang tidak bisa ditinggal dan saling terikat satu sama lain. Ketika menempuh jalur prodi hukum ekonomi syariah, otomatis ini 50-50. Jadi nggak bisa kita berbicara tentang pure hukum 70% 30 ekonomi, dan itu tidak akan balance ya. Yang namanya hukum ekonomi syariah ini adalah bagaimana kita mengatur sebuah kegiatan aktivitas yang ada di dalam ruang lingkup ekonomi.
ekonomi syariah berarti ekonomi syariah, seperti itu. Sebenarnya sudah ada Mbak, ilmu syariah namanya, bukan hukum ekonomi syariah. Ilmu syariah namun lebih luas. Nah, ini kan ada keluarga Islam, nah, makanya ada hukum keluarga Islam. Hukum bisnis ada juga, itu hukum bisnis. Iya, seperti itu. Jadi itu ruang lingkup dia. Sebenarnya fikih itu kan ada fikih ibadah, fikih muamalah, seperti itu. Nah, fikih muamalah di sini adalah bagaimana kita bertransaksi dengan sesama kita, dan itu diatur oleh fikih. Fikih itu kan produk hukum. Nah, disitulah timbul hukum ekonomi syariah. Gitu. Pak Lukman, terima kasih atas waktunya. Intinya kita di sini di hukum ekonomi syariah itu belajar lebih luas mengenai hukum ekonomi dan hukum dan ekonomi syariah dan ekonomi syariahnya. Yeah. Untuk bisa menjadi seorang hakim, konsultan ekonomi dan legal kontrak, advokat maupun notaris dengan jenjang tambahan fokus pendidikan tertentu ya Pak. Iya. Nah, fokus pendidikan tertentu ya itu tadi seperti notaris sama advokat itu aja. Yang lainnya saya rasa nggak perlu lah. Yang namanya SH itu sudah kompatibel dia dalam segala hal. Masuk semua di sana itu dia. Terima kasih Pak Lukman. Mungkin ada kesimpulan atau tambahan atau pesan dan kesan terakhir? Dari ini mungkin sekedar menyimpulkan bahwa dari prodi lulusan HES ini bisa apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau bisa dibilang HES itu bisa apa aja, ya. Karena ibarat kata ini kalau dibentuk sebuah diagram yang berbentuk jajaran, kita itu posisinya paling tinggi. Ya, misal kalau kita bandingkan dengan HKI, oke lah kita bandingkan dengan tetangga. Tetangga inilah memang prospeknya adalah AS. Dia mempelajari tentang bagaimana kita menikahkan, bagaimana kita menjadi seorang penghulu dan lain sebagainya, dan bagaimana kita menjadi seorang panitia zakat, bagaimana kita bisa ahli dari pandai ilmu falak seperti itu. Tapi kita potensinya lebih tinggi. Selain prospek yang ada di HKI, kita menguasai yang lain seperti apa? Itu tadi fatwa di SN yang dikelola oleh DPS. Nah, DPS di sini ya istilahnya ujung tombak cikal bakal dari HES. Dan ini yang menjadi tolak ukur nanti bagi seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Seperti itu. Ada kompilasi. Iya, ada kompilasinya. Dan kompilasi ini ada sinerginya dengan sangat dibutuhkan mereka, terutama itu tadi yang pertama dari pihak-pihak di MUI ya. MUI di sini nanti akan dimasukkan dalam jajaran Dewan Syariah Nasional itu ya. Iya, terus PA dan menjadi seorang legal kontrak syariah itu tadi ya. Nah, itu peluangnya banyak sekali karena nggak semua masuk di situ karena mereka belum paham ya. Bahkan seangkatan kami itu masih belum tahu apa itu legal corporate dan apa itu legal kontrak syariah, seperti itu belum tahu mereka. Padahal di kuliah itu kita diajari bagaimana kita membuat draft kontrak, bagaimana draft kontrak ini sesuai dengan akad-akad yang diperbolehkan di dalam Islam gitu. Padahal kita mempelajari hal itu, tapi outputnya nanti kerja di mana kita bingung karena kita nggak tahu apakah ini sesuai dengan passion kita atau enggak, lulusan kita atau enggak gitu. Padahal mereka butuh yang namanya legal kontrak syariah. Nah, ini bisa lembaga keuangan syariah butuh. Tapi kita mau melamar ya maju mundur karena takut bersaing dengan anak-anak ekonomi yang lain seperti itu atau anak-anak SH yang lain gitu. Dan poinnya itu adalah kita kan sudah tidak menggunakan titel Islam lagi. Poinnya sudah tidak menggunakan titel Islam ya. Ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan Islam. Jadi ini lebih kepada ke output dari lulusan sarjana maupun magister itu nanti ketika dalam dunia kerja itu dia bisa berkompetisi dengan lulusan sarjana hukum yang lainnya ya. Jadi lulusan syariah ini bisa masuk ke PN sebenarnya. Karena apa? Karena SH. Nah, SH dia nggak pakai SHI ya, atau mungkin bukan SSY seperti itu atau sarjana syariah. Itu pun peluangnya lebih tinggi ya, lebih tinggi, lebih enak ya. Jadi kedepannya mahasiswa ini potensinya lebih menguntungkan ketimbang kami yang lulusan sebelumnya sarjana hukum Islam ya, magister
studi Islam dan sebagainya. Nah itu sangat sulit sekali ketika kami mencari kerja di lembaga-lembaga keuangan yang konvensional seperti itu. Kita bisa masuk ke dunia konvensional ya karena titel kita itu sudah tidak menggunakan titel Islam. Itu peluangnya tinggi. Yang perlu saya sampaikan, jadi untuk teman-teman semuanya ya tetap semangat selalu, berpikir positif. Ya, kita harus kreatif, harus produktif, harus banyak membaca, menggali sumber-sumber literatur dan sebagainya. Nah terutama ini yang untuk angkatan semester 7 yang 7 ya, semester 7 ini paling tidak nanti jenengan itu akan menjadi cikal bakal atau ujung tombak dari Fakultas Syariah. Amin. Ya, jadi kalau bisa dari lulusan ini bisa berkompetisi nanti dan bisa banyak yang diterima di dalam dunia kerja. Itu yang saya sampaikan. Wal afu minkum bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.